Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Sriatun dan juga teman-teman sekalian. Jadi kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil analisis yang berkaitan dengan spektra dari IR, HNMR, TNMR, kemudian HNCC dan juga HNBC. Nah, yang pertama itu untuk spektra dari IR sendiri. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa terdapat 3 sinyal yang bisa kita prediksi atau kita analisis dari sini. Nah, untuk pertama kita lihat dari arah kanan pada serapan 3322. Nah, dari situ, dari serapan itu kita bisa identifikasi bahwa itu merupakan gugus dari hidroksil OH. Nah, kemudian di sampingnya itu merupakan CH alifatik karena memang pada serapannya itu mencapai 2933. Nah, untuk sinyal yang ketiga itu merupakan C rangkap 2O pada serapan 1713. Oke, selanjutnya kita ke spektra CNMR. Next, Mbak. Oke, atau mungkin ke HNMR dulu kali ya, untuk Mbak Dania, supaya nggak langsung melangkah. Ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Iya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya spektrum HNMR. Di sini saya menganalisis ada 10 sinyal dari spektrum HNMR untuk senyawa yang kita akan analisis ini. Jadi yang pertama ada di pergeseran kimia 5,6, lalu untuk ini yang kedua dan sampai yang ke-10. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat langsung di tabel. Baik, di sini untuk nomor sinyal yang pertama, pergeseran kimianya sekitar 5,6 dengan multiplisitasnya singlet dengan perbandingan hanya 1 dan kemungkinan proton yang terbentuk itu adalah CH alkena. Lalu untuk nomor sinyal yang kedua, pergeseran kimia pada 3,5 dengan multiplisitasnya singlet, perbandingan hanya 1 dan kemungkinan ini adalah OH, di mana tadi di spektrum IR juga terlihat ada gugus OH. Lalu untuk nomor sinyal yang ketiga itu pergeseran kimia pada 2,5 dengan multiplisitasnya multiplet, perbandingan hanya 2 dan kemungkinan yang terbentuk adalah CH siklopentana. Lalu untuk nomor sinyal yang keempat, ini pergeseran kimia di 1,95 dengan multiplisitasnya singlet, perbandingan hanya 1 dan kemungkinan yang terbentuk adalah CH siklopentana. Untuk sinyal yang kelima, pergeseran kimianya sekitar 1,93, multiplisitasnya singlet dengan perbandingan hanya 1 dan kemungkinan yang terbentuk adalah CH aromatik. Untuk yang nomor sinyal ke-6, pergeseran kimia ada di 1,91 dengan multiplisitasnya singlet, perbandingan hanya 3 dan kemungkinan yang terbentuk adalah CH alkil. Untuk nomor sinyal 7 sampai 10 ini kemungkinan yang terbentuk adalah CH alkil dan untuk sinyal yang ke-9 tadi itu terbentuk CH siklopentana. Jadi untuk digambar di sini
angka ini berbeda ya teman-teman dari nomor sinyal yang sini. Jadi jika dilihat untuk pergeseran kimia 5,6 ini dengan multiplisitas singlet ini ada di CH alkena di nomor 9. Nah, untuk lebih lanjutnya, proton ini berikatan dengan karbon apa? Mungkin bisa lanjut ke struktur CNMR-nya. Oke, baiklah, kita lanjut ke spektrum CNMR. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat 15 sinyal ya teman-teman, dan untuk sinyal yang paling tebal ini itu merupakan sinyal dari pelarut itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada pergeseran 22,34 dari kanan arah pembaca yang dekat dengan 0, itu kita bisa identifikasi terdapat 4 sinyal karbon natrium alifatik. Nah, jadi di situ ada 4 karbon yang kita bisa identifikasi, yaitu pada pergeseran 22,34, kemudian 22,42, 23,10, 23,92. Nah, di situ saya tandai sebagai C12, C13, C14, dan juga C15. Nah, kemudian pada C3 dan juga C10 di situ merupakan 2 karbon oksil alkil pada pergeseran 86,25 yang saya tandai sebagai C3 dan juga 83,19 yang saya tandai dengan C10. Nah, kemudian dari situ juga kita bisa lihat identifikasi bahwa terdapat 2 karbon metilen pada pergeseran 27,32 pada karbon 2 atau C2, kemudian 37,35 pada C3. Nah, kemudian kita juga bisa lihat terdapat 1 karbon alkena alkohol pada 152,0 pada pergeseran 152,0 dengan saya tandai dengan C8. Nah, kemudian terdapat 1 karbon alkena pada 127,5 yang saya tandai dengan C9. Dan terakhir itu pada pergeseran 60 itu dengan ditandai dengan C1 merupakan karbon metin. Nah, selanjutnya next. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang saya mencoba untuk mengklasifikasi dan juga lebih mempermudah kita ya teman-teman, jadi dibuatkan tabel seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat pada pergeseran kimianya dan juga pada karbon 1 sampai karbon 15 yang sudah ditandai pada spektra sebelumnya tadi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pada karbon pertama dengan pergeseran 60,7 itu merupakan jenis karbon CO yang berada pada nomor 1. Nah, kemudian untuk yang C2-nya itu dengan pergeseran 27,3 merupakan jenis karbon CH dengan pada struktur nomor 2. Nah, kemudian untuk C3 itu berada pada pergeseran 37,3 dan selanjutnya sampai kepada karbon C15 dengan pergeseran 23,9 dengan jenis karbon CH pada nomor struktur 15. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, karena mungkin juga di sini kita terbatas oleh waktu, jadi kita lanjut ke HNPC yang akan dijelaskan oleh Mbak Sartika. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Mbak Nisa. Boleh di slide-nya selanjutnya, Mbak Daniel. Ya, baik. Jadi HMQC ini merupakan singkatan dari heteronuclear multiple quantum coherence. Jadi nanti dari hasil spektrum ini dia bisa mengetahui korelasi antara proton-proton dengan ikatan hidrogennya. Jadi ketika kita sudah menganalisis dengan menggunakan IR, kemudian HNMR, CNMR, kita kan sudah memprediksi bahwa senyawanya itu merupakan eurigenon. Dan kita bisa di sini dibuktikan dengan cara melihat korelasi antara proton dan karbonnya. Di sini kita bisa lihat ada garis yang berbeda warna, di situ kita contohkan ini ada sinyal karbon 1, dia berkorelasi dengan hidrogen C dan hidrogen A. Kemudian untuk sinyal
karbon 2 dia berkorelasi dengan hidrogen yang B, kemudian untuk sinyal yang ketiga, karbon yang ketiga, dia berkorelasi dengan sinyal A. Nah, nanti keterangannya ada di slide selanjutnya. Boleh Mbak Daniar, slide selanjutnya. Baik, dari sini kita bisa lihat dari tabel bahwa sinyal karbon 1 yang berkorelasi dengan hidrogen A, kita lambangkan 1A, kita bisa lihat di dalam gambarnya, itu di karbon 1 dia hanya mengikat satu hidrogen, seperti yang ada tertera pada tabel. Kemudian juga sinyal 2B, artinya sinyal karbon 2 yang berkorelasi dengan hidrogen B, itu kita bisa lihat di dalam struktur senyawanya, itu karbon 2 dia hanya mengikat 2 hidrogen, seperti itu. Kemudian sinyal yang karbon 3, itu dia berkorelasi dengan hidrogen A dan hidrogen C, di mana masing-masing memiliki satu proton, jadi dia mengikat 2 hidrogen di karbon 3 ini dia mengikat 2 hidrogen. Kemudian untuk yang sinyal P4D, dia mengikat satu hidrogen, kita bisa lihat di situ ada karbon 4, hanya mengikat satu hidrogen. Dan kemudian untuk di dalam spektrum HMQC-nya, untuk yang sinyal CNMR 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, itu tidak terprediksi karena memang tidak terbaca karena tidak di zoom seperti itu ya teman-teman. Skalanya hanya sampai 60 untuk yang CNMR-nya. Nah, kemudian untuk sinyal yang E, itu dia sinyal karbon E, dia tidak berkorelasi dengan, mohon maaf, maksudnya sinyal hidrogen E, dia tidak berkorelasi dengan karbon, sehingga bisa kita prediksikan bahwa hidrogen ini dia mengikat atom O-nya, seperti itu. Jadi dia menunjukkan adanya unsur OH. Kemudian juga sinyal 12F, itu kita bisa lihat di dalam karbon 12, dia hanya mengikat 3 hidrogen, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalian bisa lihat di sini keterangannya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, selanjutnya untuk HMBC, saya serahkan kepada Mas Irfan. Terima kasih. Oke, tak komentari sebentar itu ya. Istilah mengikat 3H gitu ya, artinya C itu adalah C apa? C dari gugus metil kan itu loh ya, dari C-nya itu adalah C metil gitu kalau mengikat H3 tadi ya, kan di ujung iya, terima kasih. Tadi toh ya. Oke. Masih ada yang harus dianu? Masih Bu, ada HMBC. Oke. Tapi Mbak Daniar kayaknya sinyalnya lagi jelek, barusan keluar. Oh iya. Atau kita cukupkan aja lah ya. Kita cukupkan aja karena saya kira strukturnya sudah tahu gitu ya, sudah betul gitu. Dan memang senyawa tersebut itu kita temukan ya, kita isolasi dari Curcuma aeruginosa ya, atau temu hitam itu. Kemudian sudah kita publikasikan gitu ya. Jadi ya kebetulan saja Anda sudah menemukan artikel di jurnal kan gitu ya, sehingga bisa mempermudah gitu, mempermudah dalam melakukan analisis. Setidak-tidaknya dalam hal ini ada latihan gitu loh. Latihan bagaimana untuk membaca data ya, sehingga nantinya apabila saudara benar-benar gitu loh mau melanjutkan ya, melakukan penelitian tentang isolasi, ketemu senyawa, terus identifikasi, nah begitu caranya kan itu ya, setidaknya tahu caranya itu. Oke,
Langsung tak ambil ya Mas Mas Anugrah Anang ya, terima kasih atas Bu, siap. perannya sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Saya kira kita sudah ini ya di penghujung kuliah kita ya, udah 16 kali pertemuan, udah cukup lah itu ya. Nanti tinggal ujian, saya kira ujiannya nanti sesuai dengan jadwal di yang sudah ini kita nanti itu aja. Nah, tentu saja ya Anda dalami satu persatu ya. Kalau dari penampilan tugas-tugas, presentasi itu saya kira ya semua bagus ya. Nampaknya sudah paham, tapi kita kan belum bisa menilai satu persatu ya, karena kalau tugas kelompok itu kan mesti ada yang dominan, ada yang hanya ngikutkan itu ya, kita tahu itu aja rahasianya itu. Nah, setidaknya kalau nanti ada ujian kan masing-masing gitu loh, per individu ya, harus memahami baik secara teoritisnya ataupun juga praktisnya dalam mengelusidasi struktur senyawa organik. Itu saja dari saya kira saya cukupkan ya, sampai nanti ketemu lagi pas ujian ya. Tentu saja ujiannya tetap secara daring ya, jadi sesuai jadwal yang ini atur oleh jurusan itu saja. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Oke, saya tutup ya. Tumben pada on-cam semua. Van, pindah channel aja, Van, jangan di sini, Van. Siap. Pindah ke ini ya.